warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang masalah ketenagakerjaan dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Apa saja masalah ketenagakerjaan di Indonesia? Yang pertama adalah jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahunnya sekolah tingkat SMA atau SMK dan perguruan tinggi mencetak ribuan lulusan. Nah, angkatan kerja tersebut pun sudah siap bersaing di pasar tenaga kerja. Namun demikian, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Nah, kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja. Jika banyak angkatan kerja tidak terserap kesempatan kerja, jumlah pengangguran akan semakin bertambah. Kondisi ini akan berdampak pada aspek sosial ekonomi. Yang kedua adalah mutu atau kualitas tenaga kerja relatif rendah. Apa penyebab kualitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah? Nah, permasalahan ini muncul karena tingkat pendidikan tenaga kerja masih rendah, kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan pelatihan atau pemagangan kerja masih belum optimal. Kondisi ini menyebabkan kualifikasi tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, yang ketiga adalah permasalahan angka pengangguran yang masih tinggi. Pengangguran ini merupakan salah satu masalah ketenaga kerjaan yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Bisa jadi pengangguran disebabkan tidak terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja. Nah, tingginya angka pengangguran juga dapat disebabkan maraknya kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bagi tenaga kerja, PHK ini akan menjadi masalah kompleks ya, karena berimbas pada masalah ekonomi, kemudian masalah psikologi dan sosial. Permasalahan yang keempat adalah tingkat upah masih rendah. Upah sebagai imbal jasa yang diterima tenaga kerja atas jasanya dalam proses produksi. Besar upah dipengaruhi permintaan dan penawaran jumlah tenaga kerja. Jika diamati, jumlah penawaran tenaga kerja di Indonesia melebihi jumlah permintaannya. Nah, kondisi ini akan menyebabkan daya tawar tenaga kerja terhadap perusahaan sangat rendah. Akibatnya, upah yang diterima tenaga kerja menjadi rendah. Permasalahan yang kelima adalah persebaran tenaga kerja tidak merata. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa wilayah Indonesia ini sangat luas, tapi belum diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan. Belum lagi persebaran penduduk itu juga tidak merata. Banyak sektor ekonomi yang terpusat di kota-kota besar dibandingkan di daerah. Nah, kondisi ini akan menyebabkan persebaran tenaga kerjanya pun tidak merata karena masih terpusat di kota besar. Nah, selain masalah ketenaga kerjaan yang Ibu sebutkan tadi, masih ada beberapa permasalahan tenaga kerja lainnya. Misalnya, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 belum optimal. Kemudian, permasalahan TKI di luar negeri dan eksploitasi pekerja anak di bawah umur. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Upaya yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk membekali atau menambah keahlian, keterampilan, dan pengetahuan. Tingkat pendidikan mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas tenaga kerja. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal. Kita lihat yang pertama adalah melalui pendidikan formal. Pendidikan formal ditempuh melalui sekolah formal dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga tingkat pendidikan tinggi. Peningkatan kualitas melalui pendidikan formal antara lain dengan menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun,
kemudian mengembangkan kurikulum sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja, selanjutnya menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan beasiswa bagi pelajar berprestasi yang kurang mampu. Kemudian, melalui pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Contoh pendidikan non-formal antara lain lembaga bimbingan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, kursus, pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, dan sanggar. Upaya peningkatan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja melalui pendidikan non-formal adalah dengan memberdayakan lembaga pendidikan non-formal dan mengefektifkan kegiatan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Upaya yang kedua adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tenaga kerja dengan tingkat kesehatan kurang baik tidak dapat bekerja secara optimal. Tingkat kesehatan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kesehatan diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penyediaan sarana kesehatan yang memadai, perbaikan sistem sanitasi, perbaikan gizi, dan pemberian jaminan sosial kesehatan. Upaya yang ketiga adalah menyelenggarakan program pemagangan. Pemagangan merupakan latihan kerja langsung di tempat kerja untuk meningkatkan pengalaman dan profesionalisme yang dibentuk melalui dunia kerja. Melalui bimbingan dan pengalaman yang dilakukan di tempat kerja, profesionalisme tenaga kerja dapat berkembang selama proses magang. Pemagangan dilakukan sesuai keterampilan dan keahlian peserta magang dan kebutuhan dunia kerja. Upaya yang keempat adalah memberdayakan Balai Latihan Kerja atau BLK secara optimal. Nah, salah satu sarana yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah Balai Latihan Kerja atau BLK. Balai Latihan Kerja merupakan tempat mengembangkan keterampilan dan keahlian kerja langsung sesuai kebutuhan dunia kerja. Nah, upaya yang kelima yaitu dengan mempercepat sertifikasi tenaga kerja. Program sertifikasi tenaga kerja di Indonesia itu diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau disingkat dengan BNSP di bawah pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan. Program sertifikasi tenaga kerja dilakukan melalui pembuatan sistem pelatihan terpadu dengan sistem sertifikasi kerja. Nah, dengan demikian, kompetensi, keterampilan, dan keahlian kerja yang dimiliki tenaga kerja Indonesia diakui oleh pasar tenaga kerja. Nah, upaya yang keenam adalah menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan kerja. Perusahaan dapat berperan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan secara berkala. Pelatihan ini dapat dilakukan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Pelatihan dari pihak internal dilakukan oleh bagian sumber daya manusia, sedangkan pelatihan dari pihak eksternal dilakukan dengan jalan mengundang pakar yang sesuai bidangnya. Nah, pelatihan bermanfaat meningkatkan kemampuan tenaga kerja sehingga berdampak pada produktivitas tenaga kerja. Nah, upaya yang ketujuh adalah penerapan bonus atau rewards dan sanksi atau punishment secara konsisten. Pemberian bonus dan sanksi secara konsisten dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Misalnya pemberian bonus dapat berupa kenaikan upah, tambahan upah, ataupun kenaikan jabatan atau promosi. Nah, sanksi diterapkan dengan pemberian surat peringatan, kemudian bisa juga melalui pemotongan gaji atau bahkan pemecatan.
Nah, jika penerapan bonus dan sanksi secara konsisten, maka tenaga kerja akan termotivasi untuk bekerja sebaik-baiknya. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi yang Ibu sampaikan, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali dalam sesi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.